Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, para sahabat Dana Syariah yang sedang menyaksikan majelis ilmu kita pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka melalui channel YouTube Dana Syariah dan juga Sip Media. Semoga walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, ada yang bahkan mungkin sedang di kendaraan, di jalan, kita tetap mendapatkan naungan Allah seperti yang Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Sehingga dengan rahmat dan naungan itu, waktu-waktu kita menjelang berbuka puasa ini adalah menjadi waktu yang paling berharga, yang di dalamnya Allah tambahkan banyak kebaikan dunia dan akhirat buat kita semua. Oke, seperti yang udah disampaikan sama Kakak Buni tadi, bahwa kita hari ini mau belajar tentang pengelolaan harta yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat dengan goals yang jelas, yaitu goalsnya berkah. Nah, sebelum kita membahas tentang gimana cara Nabi mengelola harta, apakah Nabi berdagang, kemudian apakah Nabi berinvestasi, apakah Nabi punya aset, dan seterusnya, maka saya pengen ngebahas dulu tentang makna berkah. Karena berkah ini adalah goals dari pengelolaan keuangan yang diajarkan Nabi ataupun para sahabat. Sehingga kalau kita nggak paham atau keliru memahami makna berkah, kita cenderung ngerasa bahwa kita gagal dalam mengelola keuangan. Kadang-kadang ada orang yang depresi, stres ketika dia mengalami kerugian karena dia merasa bahwa dia udah gagal. Padahal kalau kita tahu makna dari berkah, bisa jadi waktu itu dia nggak gagal. Dia nggak dalam keadaan rugi, dia sebetulnya bisa untung. Karena rugi dan untung dalam kacamata Islam itu berbeda dengan rugi atau untung dalam kacamata materi gitu, atau kaum materialis. Sehingga kita tidak selalu melihat bahwa untung dan rugi itu dari sisi berapa angkanya, berapa jumlahnya, berapa hitungannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam warning atau ancaman kepada orang yang hanya berhitung dari sisi angka. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Humazah, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, celaka orang yang humazah, lumazah. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta siang dan malam lalu menghitung-hitungnya. Jadi orang yang celaka itu adalah orang yang hanya menghitung harta itu dari sisi angka. Berapa jumlah penghasilannya, berapa jumlah keuntungannya, berapa jumlah asetnya, berapa jumlah bagi hasilnya. Dia hanya berhitung dari sisi itu, dari sisi angka-angka ataupun materi saja. Sehingga dengan wa'addadah, dia mengira yahsabu anna malahu akhladah. Dengan hitungan-hitungan itu dia bisa hidup lebih lama. Dengan hitungan kayak gitu dia bisa hidup lebih bahagia. Dengan hitungan kayak gitu dia bisa mendapatkan semua kesenangan yang dia inginkan. Kata Allah, kalla. Enggak. Allah jelas menjawab dengan kata-kata bukan la, tapi kalla, sama sekali enggak. Ternyata mindset seperti ini harus kita rubah. Sehingga dengan kita merubah mindset tentang untung rugi dalam konsep Islam, kita tidak akan terjebak kepada depresi, stres, menyalahkan diri sendiri, sedih berlebihan, menyesal, merasa gagal. Kita nggak akan terjebak di situ karena kita tidak salah dalam memahami arti dari untung dan rugi. Maka dari itu saya pengen di poin pertama sharing sore hari ini pengen kita coba pahami dulu bareng-bareng apa itu berkah. Para ulama bahasa atau ulama fikih menjelaskan berkah itu kan dari bahasa Arab ya, barakah.
atau mubarak. Sebagaimana Nabi mengatakan, barakallahu fik, Allah memberkahimu. Burikta, engkau diberkahi. Atau mabruk atau mubarak, itu dari kata berkah. Salah satunya misalnya bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berkah. Jadi kata berkah itu adalah kata yang diambil dari bahasa Arab. Sehingga ketika kita mau memaknainya, kita harus tanya kepada asal bahasa itu, yaitu bahasa Arab. Kita harus bertanya kepada kamus aslinya. Nah, ma ma'nal barakah, apa arti berkah dalam konteks bahasa Arab dan dalam konteks Islam? Karena Islam paling sering menggunakan istilah berkah ini. Dalam bahasa Arab, berkah itu artinya ziyadatul khair. Itu definisi berkah, ziyadatul khair. Ziyadah artinya bertambah, khair artinya kebaikan, kebermanfaatan. Itulah arti al-barakah. Sehingga ketika kita belajar mengelola keuangan atau belajar untuk memanage finansial kita, memiliki sistem finansial yang syariah, mengelola keuangan secara lebih baik, maka yang jadi goals dari usaha kita itu adalah mendapatkan ziyadatul khair, bertambah kebermanfaatan atau bertambah kebaikan. Apa aja khair yang terkandung di dalam keberkahan? Khair itu punya banyak level ya, punya banyak grade, punya banyak tingkatan, punya banyak tingkatan manfaat ataupun kebaikan. Tingkatan yang paling tinggi adalah yang disebut dengan khair, mendapatkan aidkun minan nar, terbebas dari api neraka. Itu khair yang paling tinggi. Itu adalah keuntungan yang paling tinggi. Sehingga kalau kita udah menjadikan ini sebagai mindset kita dalam memanage keuangan, finansial, berdagang, berinvestasi, maka kita pasti akan untung, maka kita pasti akan selamat. Yaitu aidkum minan nar, selamat dari api neraka. Jadi kita nggak akan mau mendapatkan keuntungan materi sekian miliar kalau nggak menyelamatkan kita daripada neraka. Justru membuat kita semakin dekat kepada neraka. Itu bukan untung, itu rugi. Itu bangkrut, itu celaka. Ibaratnya ada orang yang gini, lo gua kasih uang 1 miliar tapi lo terjun dari tebing tingginya 300 meter, mau nggak? Nggak mau, karena saya pas ke Labuan Bajo kemarin tuh kan suka naik ke gunung gitu, ke bukit. Kan ada yang namanya cliff dive ya, loncat dari tebing. Kalau di YouTube atau di mana itu yang udah pro itu kan loncatnya sampai 60 meter, 70 meter, yang paling tinggi kalau nggak salah 110 meter. Nah, saya naik dengan ketinggian 200 meter, ngelihat ke bawah itu laut, dalam, mungkin bawahnya karang tapi dalam. Terus ngebayangin siapa yang berani loncat dengan ketinggian tebing 200 meter. Saya iseng aja nanya ke teman saya, kalau kalian dikasih uang, kira-kira untuk loncat dari tebing ini berani dikasih uang berapa? Hah? Loncat dari tebing, pas ngeliat ke bawah, berapa juga nggak berani. Kenapa? Buat apa dapat uang kalau celaka? Berapapun nilainya nggak akan bermanfaat, berapapun nilainya nggak akan berarti kalau kita celaka. Artinya disuruh loncat dari tebing, dikasih uang 1 miliar, buat apa uang 1 miliar? Dikasih 10 miliar buat apa? Dikasih 100 miliar buat apa? Karena kita nggak bisa menikmatinya. Keluarga kita menikmati dan melupakan kita dalam waktu beberapa lama. Kita akan dilupakan oleh anak kita akan dilupakan oleh pasangan kita, bahkan uang itu juga akan tidak berarti apa-apa buat kita di akhirat. Maka demikianlah analogi orang yang mencari untung dengan cara jama' amalan wa'addadah, mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya, yahsabu annama lahu akhladah, dia kira harta itu yang dia dapatkan, yang dia kumpulkan, yang dia hitung-hitung itu bisa membuat dia hidup lebih lama. Kalla, kata Allah, itu salah. Jadi nggak ada artinya kita dapat untung dengan korupsi, dengan mencuri, dengan curang dalam akad, curang dalam transaksi, curang dalam kualitas produk, curang dalam pelayanan, sehingga kita mengambil untung lebih lalu merugikan orang lain. Itu bukan untung, itu kerugian yang lebih besar yang kita timpakan terhadap diri kita sendiri di dunia dan di akhirat karena tidak terbebas dari api neraka. Itu puncak tingkatan tertinggi dari berkah. Keberkahan itu ketika menyelamatkan seseorang dari api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang betapa dunia itu tidak ada nilainya ketika nanti di
letakkan di hadapan surga dan neraka. Ketika diletakkan di surga, dunia itu jadi rendah. Ketika diletakkan di neraka, dunia itu tidak bisa menyelamatkan. Makanya jangan pernah kita menukar keselamatan akhirat kita dengan sedikit keuntungan dunia. Jadi buat teman-teman yang berpikir untuk mengelola atau mengembangkan finansialnya secara syariah, ini dulu yang harus kita bangun. Mindset ini dulu yang harus kita bangun. Mau berbisnis, jangan untung dulu yang kita jadikan sebagai goals utama kita. Jangan benefit apa yang saya dapat dari bisnis itu, bukan itu nomor satu. Nomor satu adalah berkah nggak nih? Dan keberkahan itu ditentukan dengan satu kata, halal. Kalau nggak halal, nggak mungkin berkah. Kalau nggak halal, nggak mungkin untung. Nggak mungkin untung. Jadi jangan pernah berpikir, yang penting mah untung, halal mah ntar aja. Nggak. Kalau nggak halal, nggak mungkin untung. Itu mindset seorang mukmin, mindset seorang muslim, nggak bisa ditawar itu. Kalau nggak halal, nggak mungkin untung. Ada yang mau rugi? Nggak mau. Berarti tinggalkanlah yang haram. Karena yang haram pasti rugi, yang halal pasti untung. Jadi nggak mungkin yang halal ngerugiin, dan nggak mungkin yang haram menguntungkan. Jadi kalau nggak halal, nggak mungkin untung. Jangan dekat-dekat. Haram tuh nggak mungkin untung, pasti rugi. Jangan dekat-dekat. Sehingga kalau orang masih nggak sampai ke sini mindsetnya, maka dia akan tatfif, akan curang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Wail di sini kata ulama tafsir ada yang mengatakan artinya celaka. Ada juga yang mengatakan artinya bukan celaka, tetapi neraka wail. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang curang. Celaka bagi orang yang curang. Siapa mereka? Yang kalau dia menjadi pembeli, dia minta ditambahkan. Yang kalau dia jadi penjual, dia sengaja mengurangkan. Tujuannya apa? Tujuannya dia pengen dapat untung. Dia lupa. Tidak ada keuntungan di dalam harta yang haram. Sebagaimana tidak ada kerugian di dalam harta yang halal. 2. Ini life hacks kita sore ini. Tidak ada keuntungan di dalam harta yang haram. Sebagaimana tidak ada kerugian di dalam harta yang halal. Pastikan, gak mungkin untung kalau haram. Dan gak mungkin yang tidak halal itu menguntungkan. Itu ya, yang paling tinggi dari keberkahan. Yang paling rendah dari keberkahan, tapi dia juga kebaikan apa? Mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan dunia. Mendapatkan harta, mendapatkan aset, mendapatkan keuntungan, mendapatkan fasilitas, dan seterusnya, manfaat, dan seterusnya. Itu adalah keuntungan yang kesekian. Jadi nomor 1 adalah terbebas dari api neraka, artinya masuk surga. Nomor 2 adalah bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan dunia. Nah, kebaikan dunia itu tidak selalu diterjemahkan dengan angka-angka. Kebaikan di dunia itu juga ada grade-nya, ada tingkatannya. Grade tertinggi dari kebaikan di dunia itu adalah bahagia. Dan hal yang sama-sama kita pahami bahwa harta tidak selalu mampu membeli kebahagiaan. Harta tidak selalu mampu membeli kebahagiaan. Yang mampu membeli kebahagiaan itu adalah rezeki yang halal. Saya bedakan istilah harta dengan rezeki. Kenapa? Kalau harta namanya mal. Kalau rezeki namanya rizkun, ajrun, jazaun, hasanah. Jadi dalam bahasa Islam, rezeki dengan harta itu beda. Harta mal. Dan harta itu seringkali menjadi ujian bagi manusia. Dan Allah bukan pemberi harta. Allah bukan pemberi harta. Allah pemberi rezeki. Sehingga di antara Asmaullahil Husna itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Bukan pemberi harta saja, tetapi pemberi rezeki. Nah, apa bedanya harta dengan rezeki? Harta itu materi. Yang haram juga termasuk harta. Sebagaimana yang halal, ada yang harta halal, ada harta yang haram. Tapi kalau rezeki, semuanya halal. Dan rezeki itu tidak selalu berbentuk materi. Kesehatan adalah rezeki. Kebahagiaan adalah rezeki. Kadang-kadang kita menerjemahkannya gini, yang namanya rezeki itu uang, supaya kita bisa membeli sehat. Sekarang saya tanya, analogi lagi nih Kak Buni. Yes, Kalau Kak Buni diberi tawaran gini, dikasih uang, Kak Buni dengan uang itu
nanti bisa dipakai untuk membeli motor. Iya. Tapi caranya Kak Buni harus ke showroom, kemudian membeli motor, bawa pulang sendiri motornya. Atau Kak Buni dikasih, atau gini, Kak Buni dikasih uang, tapi dengan syarat kerja. Iya. Tujuannya Kak Buni pengen dapat motor, tapi kan kerja. Iya. Atau dikasih motor gratis. Dikasih motor gratis. Disuruh kerja, dapat uang senilai motor, Iya. atau dikasih motor gratis. Motor gratis. Tapi kan nggak dapat uang. Iya juga ya. Bentar, Pak. Saya jadi galau ya. Sama. Sama. Kita semua kan sering galau di situ. Iya. Antara dapat uang tapi nanti kayaknya motor. Dapat uang senilai motor, Dari motor. Atau tapi harus kerja. tapi harus kerja, atau dikasih motor tanpa bekerja. Mungkin lebih membutuhkan yang tanpa kerja itu ya, Ustaz ya. Nah, tapi kan mindset kita pengen uangnya. Iya, betul. Padahal tujuan uang sama, pengen dapetin motor. Dalam hidup, tujuan uang buat apa? Buat dapetin kebahagiaan. Iya. Allah kadang-kadang ngasih kita kebahagiaan tanpa lewat materi, tanpa lewat uang, tapi kita nggak syukuri. Kok saya nggak dikasih kerjaan, kok saya nggak dikasih tabungan, kok saya nggak dikasih uang sebanyak itu, kok saya nggak dikasih gaji sebanyak dia. Dia dikasih gaji, tapi gaji itu nggak cukup untuk membeli kebahagiaan. Ada orang yang gajinya 10 juta, 20 juta sebulan, tapi dia nggak bahagia. Dia stres, dia nggak bahagia, dia stres, dia punya masalah rumah tangga. Tapi kita ngelihat dia beruntung karena dapat penghasilan 20 juta sebulan. Sementara ada satu lagi penghasilannya cuma 2 juta sebulan, tapi dia bahagia, dia bisa tidur nyenyak, keluarganya nggak ada masalah, semuanya soleh-solehah. Nah kita kadang-kadang galaunya pengen dapat yang pertama, gaji yang gede, angka yang besar, ada dah ngitung-ngitung. Iya. Ya sabu, dia kira itu bisa membuat dia hidup lebih nyaman. Ternyata kata Allah, mau nggak aku berikan dengan cara yang lebih mudah? Kamu dikasih bahagia, nggak harus lewat materi. Makanya materi itu tidak selalu mampu membeli kebahagiaan. Tapi kalau rezeki, benar. Jadi yang harus kita perjelas dulu definisinya adalah ketika kita mau mengelola keuangan, kita tidak mengelola harta. Tapi kita mengelola titipan Allah yang berbentuk rezeki halal. Bukan harta, tapi rezeki halal. Pastikan itu dulu. Karena kalau kita ngelola harta, gimana pun kita canggih dalam akuntansi, dalam manajemen, dalam finansial, kita nggak akan untung. Pasti rugi. Orang hartanya haram, gimana mau dikelola? Dapat asuransi, nggak syariah. Dapat kredit, nggak syariah. Dapat investasi, nggak syariah. Ada akad, nggak syariah. Ada tabungan, nggak syariah. Ada aset, nggak syariah. Kalau nggak syariah, kalau nggak halal, udah nggak mungkin untung, gimana pun dikelola. Jadi syarat untuk bisa untung itu, syariahkan dulu, halalkan dulu. Jadi kita beruntung sore ini ya Kak Buni ya. Ini bukan karena acara Dana Syariah, tapi saya juga selalu mensupport program Dana Syariah karena buat saya ini adalah solusi. Ketika kita bisa berhijrah dari finansial, pendanaan, atau keuangan yang tidak syariah menjadi syariah, apalagi kalau ini sifatnya lebih produktif, bukan hanya menabung tetapi juga investasi, kemudian juga ada akad usaha, maka di situ kita sudah memenuhi syarat nomor 1 untuk mengelola keuangan ala Rasulullah, yaitu apa? Pastikan dulu bahwa itu syariah dan halal. Itu syarat paling penting. Kalau udah syariat dan halal, bukan kita yang ngelola, tapi Allah. Bukan kita, karena manajemennya itu bukan dari kita. Kita tinggal ngikutin aja SOP yang udah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam fikih, di dalam sunnah. Kita tinggal ikutin aja. Jadi orang tuh susah payah ya bikin sistem keuangan, sistem finansial, sistem manajemen, karena dia nggak percaya sama Allah. Gimana caranya kalau akadnya kayak gini? Gimana kalau transaksinya kayak gini? Gimana kalau investasinya kayak gini? Tujuannya apa sih? Biar dapat untung lebih kan? Padahal untungnya nggak halal. Kalau nggak halal namanya bukan untung, namanya rugi, namanya celaka, namanya beban. Nah, terus gimana biar kita dapat untung yang beneran? Udah aja percaya sama Allah. Allah sebaik-baik pengelola keuangan. Allah itu sebaik-baik pengelola keuangan. Allah itu sebaik-baik yang menyimpan harta kita. Allah itu sebaik-baik yang menyalurkan harta kita. Allah itu sebaik-baik yang mengembangkan harta kita. Sehingga kita percaya kepada Allah dengan ya udah saya pakai sistem keuangan syariah. Kan sistem finansial, manajemen, pencatatan, akuntansi, sistem bendahara kan itu banyak ya. Ada yang online, ada yang nggak online. Kita coba ini bayar, kita coba itu bayar sekian supaya keuangan kita bagus. Kita lupa ada sistem yang gratis, tapi dijamin berkah, bertambah kebaikan
menguntungkan, yaitu sistem syariah. Yang kita nggak perlu ngulik, kita tinggal baca, belajar fikihnya, lalu kita ikutin aja, pasti untung tuh. Nah itulah yang menjadi syarat nomor 1. Syariahkan finansial kita, hijrahkan manajemen keuangan kita, jadikan diri kita, hidup kita, keuangan kita dalam bingkai syariah. Itu nomor 1. Nomor kedua, nanti di dalam syariah itu baru ada produk kebun. Ada produk investasi. Nabi punya investasi. Investasi Nabi itu ada yang berbentuk aset. Salah satu contohnya, Nabi itu punya kebun. Ketika Nabi selesai perang Khaybar, Nabi kan menang dalam perang Khaybar, kemudian beliau dapat hadiah kebun kurma yang sangat luas di sebuah kampung namanya Fadak, daerah Fadak. Fadak itu dekat Khaybar. Dari kota Madinah sekitar 4 jam perjalanan darat gitu. Ketika Nabi dapat tanah Fadak, kebun di Fadak, Nabi itu ngerasa nggak punya waktu untuk ngurus kebun. Dan Nabi juga nggak mau merepotkan anak-anak beliau ngurus kebun karena mereka punya amanah dakwah. Nabi amanah dakwahnya besar, keluarga Nabi amanah dakwahnya besar. Akhirnya Nabi bilang kepada orang-orang yang ada di Fadak itu, penduduk lokal, siapa yang mau bekerja sama jadi partner saya mengurus kebun saya yang di Fadak. Akhirnya beberapa orang di sana menawarkan diri, yaitu orang-orang Yahudi. Wahai Muhammad, kami bersedia untuk mengurus kebunmu, untuk mengurus kurma-kurmamu, untuk mengurus tanahmu. Bagaimana caranya? Akadnya bagi hasil. Walaupun angka persentase bagi hasil ini diserahkan kepada masing-masing pihak untuk diselesaikan secara musyawarah. Tapi Nabi bagi hasil. Nanti kalau dapat hasil, maka kamu dapat sekian, saya dapat sekian. Kalau nggak dapat hasil, kamu rugi, saya juga rugi. Mereka sepakat, maka berjalan. Nah, ini adalah salah satu bentuk investasi produk syariahnya Nabi SAW. Yang menjadi pelajaran kita yang paling penting dalam produk ini adalah ketika menggunakan platform syariah, maka di dalam syariah itu tidak ada yang namanya pasti untung. Itu tidak ada. Yang ada adalah fluktuatif. Bisa untung, bisa rugi, tetapi kita amanah yang paling penting. Jangan sengaja bikin orang rugi. Yang penting kita amanah. Artinya kenapa ada fluktuatif? Nggak boleh pasti untung. Artinya kalau pasti untung itu, saya investasi sekian, maka saya pengen dapat sekian. Kalau rugi saya nggak mau. Pokoknya setiap bulan angka fixnya sekian. Nggak ada fix dalam syariah. Yang ada adalah bagi hasil, bukan bunga. Kalau bunga diambil dari investasi. Kalau bagi hasil, ya sesuai dengan hasil. Kalau ada hasil dibagi, kalau nggak ada hasil nggak dibagi. Itu platform syariah. Cuman kadang-kadang kita nggak terlalu yakin dengan platform ini. Kita pengen yang fix. Padahal yang fix itu tidak halal. Kalau tidak halal berarti fix rugi. Kalau tidak halal berarti fix haram. Kalau tidak halal berarti fix celaka. Kalau tidak halal berarti fix neraka. Kenapa kita mau mengambil yang fix haram dan fix rugi? Sementara ada yang halal, insya Allah fix berkah. Walaupun secara nominal, balik lagi ke angka-angka tadi, dia fluktuatif. Makanya jangan lihat angka dulu. Lihat berkah, lihat halalnya. Kalau udah halal, fix untung. Kalau udah halal, fix berkah. Kalau udah halal, fix manfaat. Kalau udah halal, fix bahagia. Tapi angkanya fluktuatif, naik turun. Jadi bukan angka yang menjadi jaminan utama kesuksesan kita dalam financial management. Jadi saya hanya kasih ilustrasi ya, di zaman Nabi itu ada beberapa produk syariah, ada investasi syariah, ada kerjasama bagi hasil syariah, ada rental syariah, ada jasa syariah. Kalau jasa Nabi juga pernah, ketika Nabi menggembalakan ternak-ternak orang-orang Mekah, Nabi menawarkan jasa beliau, sehingga nanti dari jasa itu Nabi dibayar. Ada yang dibayar, ada yang bagi hasil. Atau Nabi juga pernah berdagang, yaitu hartanya Sayyidah Khadijah. Nabi juga punya tabungan, walaupun tabungan Nabi nggak besar. Karena Nabi lebih memilih menabung di akhirat. Jadi ada tabungan dunia, ada tabungan akhirat. Tabungan dunia yang kita simpan di rekening kita. Tabungan dunia yang kita simpan di bawah bantal. Tapi udah nggak zaman ya. Jarang. Tabungan dunia yang kita pakai sebagai apa ya? Aksesoris mungkin, atau aset yang bentuknya aksesoris. Kalau zaman dulu kan orang pakai emas itu jadi di gigi kan, sampai ada cerita gini, ada nenek-nenek dibegal, tapi nggak berani teriak. Ditanya kenapa nek kok nggak teriak? Soalnya gigi saya gigi emas, takut dicuri dengan gigi-giginya gitu kan. Jadi maksudnya itu tabungan dunia. Sedangkan Nabi lebih suka menabung di akhirat, sehingga ada uang, ada harta sedikit Nabi infakkan. Jadi berinfak itu, bersedekah itu, berzakat itu bukan mengeluarkan harta.
Kalau saya lebih suka menggunakan istilah menabung di langit. Kita menabung di bumi senang, padahal yang megang harta kita itu belum tentu amanah. Walaupun sekelas perbankan sekalipun tetap aja manusia, tetap aja ada potensi trouble dan error. Bisa human error, bisa system error. Human error udah banyak kasusnya, walaupun oknum. Sistem error juga kadang-kadang terjadi, tiba-tiba down sistemnya, kan pernah dulu tuh down, semuanya panik se-Indonesia, bisa, walaupun bukan human error. Itu adalah produk manusia. Tapi kita begitu percaya dan berlomba-lomba untuk menabung di bumi, padahal kita juga selain di bumi bisa menabung di langit. Allah yang menyimpan, dan Allah sebaik-baik yang menyimpan amanah. Tapi gimana cara mencairkannya, Ustaz? Tinggal gini, angkat tangan, ya Allah saya lagi butuh, kan saya nabung kemarin. Dengan cara apa? Sedekah. Allah pasti kasih, nggak mungkin Allah tahan. Cuman tadi cara Allah ngasih nggak dalam bentuk materi. Tiba-tiba masalah selesai, tiba-tiba istri yang ngambek jadi jadi hangat lagi, jadi nyaman lagi. Tiba-tiba orang yang jauh jadi dekat lagi, tiba-tiba sakit jadi sembuh, dan banyak lagi keajaiban. Itu cara Allah mencairkan dana tabungan kita di langit. Jadi Nabi lebih suka menabung di langit, walaupun tetap beliau menabung di bumi. Sampai ada satu cerita terakhir ya, tentang pentingnya mengelola keuangan yang dicontohkan Nabi dan sahabat. Ada seorang sahabat, ini mungkin juga pelajaran buat kita biar nggak berlebihan juga. Walaupun kita perlu menabung di langit, tapi juga jangan berlebihan. Tetap imbang antara dunia dan akhirat, antara bumi dan langit. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan seluruh harta saya. Karena pengen nabung di langit nih ceritanya. Saya pengen menginfakkan seluruh harta saya. Kata Nabi, apakah kamu punya anak? Ya. Berikan hak mereka, jangan kamu infakkan semuanya. Oh, ya udah, kalau gitu saya infakkan setengah harta saya. Kata Nabi, itu masih kebanyakan. Ya udah, kalau gitu saya infakkan sepertiga harta saya, sisa 2/3. Kata Nabi, itu cukup walaupun masih banyak. Nabi itu sangat bijak lah, sangat bijak, realistis dan imbang. Saya infakkan sepertiga harta saya, kata Nabi, itu cukup walaupun masih banyak. Artinya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kita lupain bagian kita di dunia, nasib kita di dunia. Nasib itu bahasa Arab jadi bahasa Indonesia nasib. Nasib itu artinya bagian, keadaan. Jangan kalian lupakan nasib kalian di dunia. Kita butuh makan, kita harus memberikan hak anak-anak kita, termasuk kalau kita meninggal, hak mereka untuk dapatkan waris. Makanya nggak boleh semuanya dijadikan sebagai wasiat atau hibah, harus ada hak waris. Ini manajemen keuangan yang udah kita percaya sama syariat, nggak akan zalim. Sistem syariat itu nggak mungkin zalim. Platform Allah itu nggak mungkin curang. Platform Allah itu nggak mungkin berat sebelah. Platform Allah itu nggak mungkin merugikan. Platform Allah itu adalah syariat Islam. Inilah beberapa contoh ilustrasi dan kisah-kisah inspirasi tentang pengelolaan uang. Tetapi yang paling penting adalah apapun itu, produknya, konsepnya, manajemennya, sistemnya, yang paling penting pastikan bahwa itu syariah, halal, maka apapun caranya akan menjadi kebaikan buat kita, insya Allah. Itu kan. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz Rantaki untuk kajian yang sangat luar biasa. Pastinya pas banget, memang kita harus hijrah finansial, pastinya bersama Dana Syariah ya. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan buat Anda semua teman syariah yang akan bertanya, boleh lewat kolom chat komentar ya, yang ada di live YouTube-nya Dana Syariah ID atau di Sif Media. Ini Ustaz, pertanyaan dari saya pribadi sebenarnya. Ini bagaimana cara memotivasi kita agar terhindar dari godaan-godaan finansial yang mungkin nggak syariah, Ustaz ya, dengan promo 50% lah misalnya, atau mungkin ada beberapa cicilan yang dipermudah dengan hadiah yang banyak, membeli barang dengan bisa kita diangsurnya bertahun-tahun, atau itu gimana Ustaz biar kita mungkin selalu akhirnya kayak menolak semua keuntungan duniawi yang ditawarkan itu, bagaimana Ustaz? Hal yang perlu kita bangun dalam self awareness kita itu adalah bahwa semua yang tidak sesuai dengan konsep syariah atau tidak halal itu nggak mungkin. Ini nih, kita belajar iman ini dulu. Poin inilah yang paling penting. Inilah yang membedakan muslim dengan non muslim. Ini yang membedakan mukmin dengan kufur. Sehingga kita belajar, kalau kita mengaku sebagai mukmin, kita harus belajar yakin. Kan mukmin itu orang yang meyakini ya. Kita harus belajar yakin bahwa yang halal itu yang untung. Dan kita belajar yakin bahwa haram itu rugi. Sehingga kalau ada sesuatu transaksi, apakah itu pinjaman, apakah itu investasi, apakah itu tabungan, apakah itu jual beli,
apapun itu, ada tawaran yang katanya dapat keuntungan, kita harus selalu berkata di dalam diri kita, kalau itu tidak halal, itu rugi. Itu pasti rugi. Kalau kita masih percaya itu untung, berarti kita nggak beriman. Bagaimana kita mengakui diri kita beriman, tapi kita masih percaya di dalam yang haram itu ada keuntungan? Gimana? Ini nggak make sense. Ini tuh nggak nggak masuk akal gitu, nggak logis. Kita bilang saya beriman, artinya saya yakin. Salah satunya di antara sekian banyak varian keyakinan dalam agama itu adalah masalah halal haram. Saya yakin bahwa yang halal itu untung, dan saya yakin bahwa yang haram itu rugi. Ini iman. Lalu kita bilang saya beriman, tetapi kita masih percaya di dalam yang haram itu ada untung. Make sense nggak? Logis nggak? Nggak logis. Jadi di situ kita jadi bisa belajar, bisa berkaca, bercermin. Kita itu belum baik imannya, belum beriman. Kita tuh masih ragu-ragu, masih ada penyakit hati. Fi qulubihim marad. Kita masih ada pengingkaran di dalam hati kita, masih ada kufur. Walaupun kita nggak mau ngomong secara lisan, tapi hati kita yang berbicara. Kalau kita masih percaya bahwa di dalam harta yang haram itu ada untung, itu nggak beriman. Apalagi kita percaya bahwa halal itu susah, halal itu rugi, halal itu sedikit, nggak beriman. Seolah-olah kita mau bilang Allah itu suka banget nyusahin hambanya. Padahal Allah bilang yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian, tidak ingin menyusahkan kalian. Saya juga sering lah dapat tawaran-tawaran kayak gitu. Endorse brand atau produk yang menurut saya nggak halal. Tapi angkanya gede kamu nih. Saya nggak bilang keuntungannya gede, angkanya gede. Oh, Ustadz, kita mau kerja sama. SOW-nya gini-gini nih. Ustadz di endorse posting seminggu sekali. Nanti Ustadz akan dapat rate card-nya di atas rata-rata. Kan menggoda juga tuh, angkanya lumayan. Kebayang, oh beli ini, jalan ke sini, jalan ke sana, bisa begini, bisa begitu. Kan kebayang nih, manfaat dari harta. Tapi kemudian iman ngomong dalam hati kita, itu tuh bukan untung, itu rugi. Setelah kamu dapat angka itu, kamu nggak akan membeli apa yang kamu bayangin. Terus pakai apa? Kamu akan membeli musibah, kamu akan membeli penyakit, kamu akan membeli percekcokan rumah tangga, kamu akan membeli kedurhakaan anak, kamu akan membeli kemurkaan Allah, kamu akan membeli neraka. Banyak yang akan kamu beli pakai uang itu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, langsung saya tolak. Nah, itu yang harus kita bangun, mindset dan awareness itu. Jadi itu bukan untung, memang ada angkanya, tapi bukan untung. Itu lagi untuk dipakai, angka itu kita pakai beli kerugian, beli penyakit, beli musibah. Masa musibah dibeli? Dikasih gratis aja nggak mau ya? Sakit masa dibeli? Dikasih gratis aja nggak mau? Cekcok rumah tangga sampai perceraian masa dibeli? Gratis aja nggak mau? Anak durhaka masa dibeli? Gratis aja nggak mau? Apalagi? Masalah dengan banyak orang, kerugian dalam usaha masa dibeli, dikasih gratis aja nggak mau. Jadi itu yang harus kita bangun. Kalau nggak halal, maka itu tidak untung, pasti rugi. Kalau halal, oke. Ada sih tawarannya halal, cuman kecil angkanya. Cuman misalnya 1 juta lah, yang tadi 100 juta, yang ini cuma 1 juta. Nah sekarang saya kasih analogi. 1 juta itu bisa dipakai membeli kebahagiaan. 1 juta bisa dipakai membeli senyum dari istri atau suami. 1 juta bisa dipakai untuk membeli iman agar kita bisa bangun malam, sholat khusyuk. 1 juta bisa dipakai untuk membeli ketaatan dan keteladan baktinya anak-anak. 1 juta bisa dipakai untuk membeli ampunan dosa. 1 juta bisa dipakai untuk membeli rahmat Allah. 1 juta bisa dipakai untuk membeli surga. Karena itu Allah murahkan. Murahkan dengan cara transaksi halal. Allah itu maha pemurah, rahman. Tapi Allah mahalkan dengan transaksi haram. Surga itu nggak akan kebeli dengan harta haram, nggak akan kebeli. Walaupun kita punya dunia dan seisinya, nggak akan kebeli surga itu. Tapi kebeli dengan harta yang halal, walaupun murah. Surga itu jadi murah kalau pakai harta yang halal, tapi mahal banget sampai nggak kebeli kalau pakai harta yang haram. Itu yang harus kita bangun. Mindset ini tuh penting banget sebagai basicnya finansial syariah. Nggak usah deh ngomongin fikih dulu. Belajar iman dulu deh. Belajar iman. Tawarannya banyak. Kita dulu di Pemuda Hijrah pernah ada tawaran juga ketika bikin ngabuburit ya kemudian ya. Ada tawaran sponsornya dari brand tertentu misalnya. Makanan atau minuman yang nggak halal. Nggak mau saya walaupun angkanya lumayan tuh untuk menutupi biaya produksi. Jadi produksi udah aman. Jadi kalau misalnya nanti ada sponsor tambahan lumayan buat teman-teman yang berkhidmat, buat tambahan dakwah, buat transportasi. Enggak saya bilang, nggak mau. Kenapa? Itu tuh bukan untung. Itu kita lagi dikasih uang sama syaitan, suruh beli yang tadi. Tolong ya, ini uang 500 juta misalnya. Terus buat apa? Tolong beli sakit,
tolong beli musibah, tolong beli cekcok rumah tangga, tolong beli neraka, marahnya Allah dan segala macam. Ngapain juga kita jadi kurirnya setan? Nah, akhirnya nggak mau. Ini yang harus kita bangun. Barakallahu fiik, jazakallahu khair untuk jawabannya Ustadz Hanan. Ini ada dari live chat dari YouTube channelnya Dana Syariah ID dari Farhana. Ini tadi sebenarnya Ustadz sudah menjelaskan juga ya, cuma saya akan ngulang kembali. Ustadz, saya ingin bertanya, selain berkah dan halal, goals dari mengelola keuangan itu apa? Mohon jawabannya. Kalau nggak salah tadi Ustadz udah jawab adalah investasi akhirat, tapi tanpa melupakan dunia, Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan lagi lebih. Betul. Jadi goals utamanya itu adalah mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu definisinya adalah kebaikan. Jadi kalau kita dapat uang tapi malah dapat keburukan, itu bukan berkah, itu namanya musibah. Ada berkah, ada musibah. Ada angka 100 juta tapi untuk membeli musibah. Ada angka 1 juta tapi untuk dapatin berkah. Pasti kita memilih 1 juta. Makanya goals utama dari keuangan Islam itu adalah berkah, dapat kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia sehat, bahagia, keluarga sakinah mawaddah warahmah, ibadahnya baik, kita juga menjadi akhlaknya semakin baik, happy, tidur nyenyak, nggak hina. Tapi kalau sedangkan berkah akhirat, surga, ampunan Allah, terbebas dari api neraka dan seterusnya. Sebaliknya, kalau nggak berkah dunia, ya nggak bahagia, nggak bisa tidur nyenyak, stres, banyak juga yang depresi, banyak yang juga kena musibah besar, nggak berkesudahan, ya karena nggak ada berkah. Jadi goalsnya adalah barokah. Masya Allah, barokah. Sudah dijawab ya. Dan untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mutiah Musyafa. Ini Ustadz, ketika kita pengen bersedekah tapi kita masih punya hutang nih, lebih penting yang mana yang harus didahulukan? Dahulukan yang wajib atas yang sunnah. Itu prinsipnya. Tetapi dalam prakteknya kadang-kadang kondisinya gini, dia punya cicilan, jadi hutangnya itu berbentuk cicilan sebetulnya, yang nggak mungkin bisa dia lunasin sekaligus. Misalnya gini, dia nyicil rumah secara konsep kredit syariah, kan ada ya kredit syariah. Akadnya akad syariah, tapi dia istilahnya tuh al-ijar bisa manin ajil, al-ijar litamlik, al-bai bisa manin ajil, mengontrak untuk jadi hak milik atau membeli dengan harga yang ditaksir sekian tahun ke depan. Itu kan syariah ya. Misalnya jual rumah, harga rumah ini sekarang 1 miliar, tapi dia bisa membayar 10 tahun, maka dihargain harga rumah 10 tahun yang akan datang sekian. Maka itu namanya al-bai bisa manin ajil, itu boleh. Atau ijar, dia ngontrak, nanti setelah angka sekian jadi hak milik, itu juga boleh. Nah, ini kan produk-produk syariah ya, yang serah banyak produk yang mungkin bisa ditanyakan langsung nanti ke ahlinya. Intinya adalah kalau kondisinya kayak gitu, dia punya cicilan, dia juga nggak bisa bayar sampai lunas, tapi juga bulanannya udah ketutup. Setiap bulan dia punya penghasilan 10 juta, cicilannya 2 juta, ada kelebihan uang 8 juta. Untuk kebutuhan sehari-hari 3 juta, masih ada kelebihan 5 juta. Nambahin cicilan nggak bisa, soalnya cicilannya emang 2 juta sebulan. Maka kalau ada kelebihan rezeki seperti ini, boleh dipakai sedekah. Yang nggak boleh tuh gini, dia punya tanggungan hutang yang harus dia lunasi bulan ini, tapi nggak dia lunasi, lebih dia pakai buat sedekah. Nah itu nggak boleh. Itu mendahulukan yang sunnah atas yang wajib. Tapi kalau yang kasus yang pertama tadi, enggak, karena emang cicilannya sudah dia lunasi. Cuman masih ada kelebihan, ya udah dia pakai sedekah sewajarnya, asal tidak berlebihan dan menyulitkan, maka itu boleh. Masya Allah, tabarakallah. Ini mungkin pertanyaan terakhir, ini mohon maaf karena waktu Ustadz ya, yang harus membatasi. Ini ada pertanyaan terakhir masih dari Dana Syariah ID, dari live chat dari live YouTube ya, dari Balkis Ustadz. Ini Masya Allah Ustadz, materinya bagus banget, bikin nampar buat saya. Soalnya emang di kemarin saya pikirkan kalau investasi syariah tuh pergerakannya tuh lambat. Dan berarti Ustadz mindsetnya tuh harus dirubah ya. Kalau misalnya investasi di syariah ternyata hasil angkanya rugi, itu karena platformnya syariah, apakah kita harus mengikhlaskan atau bagaimana caranya Ustadz? Ya, pertama tadi jangan berpatok kepada angka-angka. Nomor 1 itu bukan angka tapi nilai. Bukan angka tapi nilai. Angka besar tapi nilai rendah. Angka kecil tapi nilai tinggi. Jadi jangan berpatokan kepada angka. Kalau 1 gram emas dengan sekilo batu, kira-kira lebih besar mana angkanya? Angkanya kalau di angka ya, 1 kilo batu. Lebih besar 1 kilo batu. Betul. Kalau nilainya?
1 gram emas. Nah, kalau kita disuruh pilih, kadang-kadang kita milih yang sekilo nih. Iya, Kan betul, sekilo ya. itu 1000 gram. Iya, Ustaz. Ya, 1000 Betul. gram kan? 1000 gram batu atau 1 gram emas. Oh, saya 1000 dong. Tapi kan nggak bernilai. Makanya jangan berpatokan kepada angka-angka, berpatoklah kepada nilai. Nah, nilainya apa? Halal atau haram? Kalau halal, walaupun cuma 1 gram, itu nilainya tuh lebih besar daripada 1000 gram haram. Syariat menawarkan nilai, bukan menawarkan angka. Sehingga ketika kita mendapatkan berapapun bagi hasil dari konsep atau sistem syariah, jangan lihat angkanya, lihat nilainya. Kalau udah kita bisa ngeliat nilainya, insya Allah aman deh. Nggak akan kecewa, nggak akan kecil banget, nggak akan ngeluh atau apa. Ngapain sih angka gede tapi batu dengan angka kecil tapi emas? Ini analogi paling sederhana nih. Bangun mindset, dan mindset ini dibangun dengan iman, bukan pakai matematika logika kita, harus pakai iman. Jadi kalau kita investasi secara syariah, memang dia fluktuatif bagi hasilnya. Makanya kita perlu memilih platform investasi yang sudah berpengalaman, yang dia punya track record bagus, yang secara sistem bisnis juga udah bagus, yang kalau kita baca dari beberapa hasil usahanya juga banyak yang positif, prospek, kita memilih itu. Walaupun kita memilih yang syariah, tetap aja yang syariah juga harus kita pilih partner mana yang kita percaya untuk menginvestasikan harta kita kepada dia, mengelola harta kita. Kan nggak bisa sembarangan juga. Asal transaksinya syariah, udah pasti untung. Kita juga ada syarat kedua, amilnya atau yang kita titipkan harta kita bagus nggak? Karena serahkanlah urusan kepada ahlinya, kata Nabi. Kalau urusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancuran, kan gitu ya. Makanya serahkan tetap ke ahlinya, walaupun syariat itu syarat, tetapi juga harus diberikan kepada ahlinya. Nah, jadi kalau udah kita penuhi syarat-syarat itu, jangan lihat angka lagi, lihat nilainya. Insya Allah dengan nilai itu kita nggak akan pernah merasa rugi. Lagi-lagi, saya pasti memilih 1 gram emas daripada 1000 gram batu. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair untuk jawabannya Ustaz dan Ataki. Buat teman syariah semuanya, ini mohon maaf kalau yang sudah mengajukan pertanyaan baik di live YouTube-nya dari Dana Syariah ID ataupun Sis Media, ini belum bisa terjawab karena masalah waktu juga kita harus berpamitan ya. Dan kita akan tutup mungkin dengan doa dari Ustaz dan Ataki biar makin berkah di hari ke-14 Ramadan kita hari ini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna halala wa la taj'alna mimman yuhibbul harama. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepada kami yang halal. Janganlah Engkau menguji kami dengan yang haram. Janganlah Engkau jadikan hati kami lemah ketika menghadapi ujian-ujian harta yang haram, sehingga kami terjerumus kepada lubang-lubang, lembah-lembah neraka, lembah-lembah kehancuran dan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ajarkanlah kami fikih, ilmu, syariat, agamamu tentang bagaimana kami mengelola harta, agar harta itu bukan menjadi beban dalam hidup kami, tetapi menjadi kemudahan. Kemudahan agar kami bisa lebih baik dalam beribadah, agar kami bisa lebih baik dalam memberikan hak-hak orang yang ada di sekeliling kami, agar kami bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadikanlah harta kami sebagai amal soleh kami. Jangan biarkan harta kami menjadi maksiat kami, menjadi kedurhakaan kami. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu syariah dalam harta seperti yang Engkau ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabimu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah harta kami bukan hanya harta yang binasa di dunia, tetapi harta yang kekal di akhirat dengan kebaikan-kebaikan dan keberkahan darimu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami condong kepada yang haram, merasa suka dengan yang haram, merasa tertarik dengan yang haram. Kuatkanlah keyakinan di dalam hati kami bahwa di dalam yang haram itu pasti ada kecelakaan, kerugian. Dan di dalam sesuatu yang halal pasti ada keuntungan, kebaikan, keberkahan. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.